Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Semangat tetap di pagi hari ini ya. Blitar cuaca cukup cerah ya, sudah ada terik matahari ya. Oke, nggak lama saya mau review ya, jelaskan dua buah produk ya. Dua buah produk, yang satu adalah MBR only, kemudian yang satu adalah 3 in 1. 3 in 1 yang mana bisa jadi 4 in 1 ya, bisa jadi 4 in 1. Kalau untuk yang kemarin terkirim ya, blower only dan blower plus solder, karena barangnya sudah terkirim belum sempat review. Kali ini aja yang tak review dulu, yang ada ready stock ya. Nah, di depan rekan-rekan ini ada dua buah box ya. Yang ini adalah 3 in 1, yang saya maksud itu 3 in 1 yang ini ya. 3 in 1 itu isinya adalah blower produk 2020 ya, blower produk 2020 digital Atmega, kemudian MBR, ini adalah MBR versi 2, MBR versi 2, kemudian yang ini adalah solder produk 2021 yang sensor gerak ya, jadi tidak perlu magnet lagi, ditaruh dimanapun dalam jangka waktu 1 sampai 2 menit dia akan slip ya. Untuk yang MBR nggak perlu tak jelasin karena nanti sudah ada di dalam sini nih. Yang ini adalah MBR only, MBR saja. Kalau untuk ukuran size-nya sama ya mas, ukuran box ini dengan ukuran box yang MBR only sama, cuman tampak samping dan tampak depan itu aja yang membedakan. Nah, kalau misalkan kita nyalakan ya, saya nyalakan, itu tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini bisa di request mas, ini bisa di request nama konter, nama anak, nama istri, nama siapalah, nama pacar, nama siapa terserah lah. Yang penting jangan huruf nyilang ya, huruf nyilang seperti huruf K, huruf W, kemudian huruf E, itu agak sulit. Kenapa? Karena ini model 7 segment, bukan dot metric ya. Kalau dot metric kan bisa menyilang ya, lampu-lampu kecil-kecil. Tapi kalau ini kan 7 segment ya, kotak-kotak. Di sini saya tulis punya saya ya, istilahnya ini nanti kalau misalkan laku di orang ya saya ganti tulisannya, ini saya ganti. Di sini juga nanti saya ganti tulisannya, misalkan milik siapa saya ganti. Nah, kemudian tak jelasin dulu dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri ini ada tombol saklar heater ya, saklar pemanas. Saklar pemanas. Jadi dari perangkat ini sampai ke sebelah, sampai habis ya, dari sini ya, dari sini sampai ke sini itu perangkatnya blower. Perangkatnya blower. Ini kalau saya matikan, nah saya matikan begini, blower AB sistemnya itu yang keluar angin. Angin keluar duluan mas, seperti ini angin sudah ada duluan nih. Ini sudah ada angin. Jadi kalau misalkan mau dinaikkan anginnya ini. Ya. Voltasenya ini. Jadi kenapa saya buat angin keluar duluan? Untuk mengantisipasi misalkan nih ternyata pada saat dinyalakan BTA-nya jebol atau teriaknya rusak, panasnya naik tinggi terus. Nah, kalau belum ada angin terus misalkan anginnya macet kan kasihan gagangnya leleh. Jadi karakter di AB beda dengan di pabrikan ya. AB itu kalau dinyalakan saklar utama, anginnya sudah ada. Anginnya ada duluan, dan di sini nggak mungkin angin 000, nggak mungkin. Ya. Selalu ada nilai voltasenya. Kalau saya buat 000 berarti nggak ada angin. Pada saat teman-teman nyalakan saklar heaternya tanpa angin, gagangnya meleleh kan? Ya. Jadi yang saya otomatiskan adalah panasnya, bukan angin. Angin tetap keluar. Fungsinya satu, misalkan untuk ngangetin LCD ya. Ngangetin LCD itu kan kalau di blower pabrikan kan panas terus tuh, keluar panas terus. Kalau di AB kan habis dinyalakan, dia udah panas, kemudian dimatikan, nanti sisa-sisa panas itu. Sisa-sisa panas yang buat ngangetin LCD-nya. Jadi bezelnya itu nggak bakalan rusak. Apalagi kalau terlalu panas kan bisa rusak nih. Nah kalau di AB, setelah dinyalakan saklar heater, dia udah panas mencapai puncak, matikan. Nanti sisanya panas yang buat manasin LCD. Jadi LCD-nya nggak dihantam dengan panas tinggi terus gitu. Kan lama-kelamaan panasnya akan berkurang kan. Nanti sudah agak dingin lagi, baru nyalakan lagi. Nah fungsinya untuk itu, salah satu untuk itu. Yang kedua, teman-teman gerah, ini bisa dijadikan kipas ya. Atau untuk mendinginkan sesuatu yang mungkin setelah di blower, pakai blower lain, kemudian butuh untuk didinginkan pakai anginnya ini bisa dikeluarkan anginnya saja. Kemudian ada ini lazimnya sama seperti blower pabrikan, ada dua potensio panas dan potensio angin.
Kemudian di sini ada tiga lampu, ya, lampu power, kemudian lampu sleep dan lampu heater atau pemanas ya. Kalau kondisi kita taruh di sini, saya tidak punya namanya apa, tempat dudukan pabrikan ya. Saya minta temen buatkan ini bubutan dari kayu ya, bubutan dari kayu. Di sini sudah ada magnet, dan magnetnya ini magnet mainan. Kalau teman-teman punya magnet neodymium ya, neodymium yang kayak punyanya BGA itu ya, BGA cetak-cetak itu, Amoy itu kan kuat nih. Jadi semua magnet bisa, bahkan kalau misalkan nggak punya kayak gini, ditaruh di bekas speaker aktif itu juga bisa. Tinggal taruh aja, dia akan slip. Nah, jadi kalau misalkan ini saya nyalakan ya, saya nyalakan. Yang nyala adalah lampu power dan lampu sleep, lampu kuning. Lampu power dan lampu sleep. Nah, ini ada tulisannya sleep kan? Kenapa? Karena ini ditaruh di tempatnya sleep. Kondisi seperti ini belum keluar panas, teman-teman pegang nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali diangkat kemudian dipegang, pasti keluar panas. Nah, lampu yang satu ini adalah lampu heater, lampu pemanas. Ini lampu pemanasnya. Nah, apabila dia diangkat dari tempat dudukannya, berarti lampu sleepnya harus mati. Lampu sleep mati, lampu pemanas nyala. Lampu powernya tetap. Yang berubah itu adalah lampu sleep dan lampu heater. Contoh kayak gini, misalkan saya angkat nih. Kayak gini kan masih belum ada panas sama sekali karena terletak di magnetnya. Kalau saya angkat tipe 2020 ini kelasnya seperti Quick 2008 ya. Ada suara buzzer juga. Halusnya juga tidak kalah. Kalau dengan tegangan 4, sekian ini masih terlalu kenceng, bisa diturunkan. Ada tutor kalibrasinya di support produk ya. Di support produk grup itu ada tutor cara mengecilkan angin di blower AB ya. Tetapi tidak boleh 000 ya, atau tidak boleh kurang dari 2 volt. Ingat, ini kipas 12. Kalau teman-teman kasih tegangan cuma 2 volt, nanti nggak muter. Nah, kalau nggak muter pada saat diangkat gagangnya, yang terjadi apa? Leleh kan. Makanya kenapa teman-teman banyak, kenapa kok nggak 000 ya? Ya, yang kalau 000 nggak ada angin keluar, nggak ada tegangan yang masuk ke kipas. Kalau sudah tahu karakternya pasti paham lah. Di grup juga udah tak jelasin kenapa blower AB tidak 000 anginnya. Justru kalau begini ya, justru kalau di sini itu 000, teman-teman misalkan nyalakan blowernya di sini 000, teman-teman harus ingat kata Mas Abimanyu dulu, kalau 000 berarti nggak keluar angin. Nah, berarti kalau nggak keluar angin, apa yang harus kita cek? Kalau di sini 000, modulnya dicek. Tetapi kalau di sini tidak menunjukkan 000, di sini ada tegangan, tetapi kenapa anginnya nggak keluar? Secara logika pasti teknisi paham. Yang dicek apa? Berarti dari kabel sini nih. Dari kabel sini sampai masuk ke gagang ini kita cek. Cara ngeceknya gimana? Sudah ada tutorialnya di grup. Pin nomor berapa yang kita suntik dulu. Di sini kan ada lubang-lubang toh. Cabut gagangnya, cek dulu. Pin nomor berapa yang berhubungan dengan jalur kipas. Itu sudah tak jelasin. Yang berhubungan dengan jalur heater sudah tak jelasin. Yang berhubungan dengan termo, dengan sensor, dengan ground itu sudah tak jelasin semua di grup. Ya. Jadi perlu diingat pada saat misalkan dinyalakan di sini kok ada tulisannya 000, berarti blowernya yang ada yang bermasalah lah di modul. Rangkaian anginnya rusak. Kalau rangkaian angin rusak, ingat jangan nyalakan saklar heater. Cek aja dulu ada angin atau tidak. Oke, kalau misalkan saya nyalakan, bentar ini tak kecilkan aja MBR-nya. Saya nyalakan, ini sudah saya nyalakan, potensio paling rendah ya, settingan di sekitaran 150. Ini saya nyalakan, saya angkat. Heaternya mompa. Setelah stabil menuju suhu yang ini, dia berkedip nih, mompa. Ini hangat, ada panas tapi hangat. Saya pun juga nggak berani pegang ini. Paling cuman, sentuhkan gini masih hangat sih. Kemudian kalau teman-teman mau menuju suhu yang diinginkan, contohnya misalkan saya mau menuju ke 300 atau 400. Kalau diputar perlahan, diputar potensionya perlahan, itu nanti suara buzzernya nggak ada. Tapi kalau teman-teman putarnya agak cepet nih, putar potensionya agak cepet, nanti ada suara buzzer. Nah, suara buzzer itu akan berhenti apabila suhunya sudah stabil. Contoh kayak gini ya, contoh kayak gini, ini saya kepingin suhu 400 nih.
anginnya tetap di seputaran 4 volt, 4,12 atau pokoknya seputaran 4 nih. Angin belum saya naikkan ya. Contoh saya putar, ini potensio saya putar, saya naikkan cepat ya. Selama masih bunyi bip 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 seperti ini jangan digunakan. Itu belum menuju suhu yang teman-teman inginkan gitu loh. Ini masih berkedip seperti ini ya. Masih berkedip seperti ini jangan digunakan. Tunggu dulu, dia masih mompa nih. Nah, kelihatan ya. Di sini kan sudah ada mulai panas nih. Dan ini stabil banget. Saya berani bertaruh nggak kalah dengan Quick 2008. Dan ini masih bisa di-adjust kalibrasi lagi. Mau ditambah panasnya sampai gagang ini merah pun bisa. Ada tutorial, sudah ada di grup ya. Bisa lihat teman-teman, kalau dia sudah stabil, berkedip seperti ini, baranya nggak turun tuh. Blower yang normal itu atau yang stabil itu seperti itu. Kalau dia sudah stabil ya, sudah stabil seperti ini, dia panasnya akan tetap. Ini saya setting standar ya, nggak terlalu panas banget. Kalau ingin lebih panas masih bisa tak naikkan lagi. Yang saya maksud naikkan bukan dari potensio ya, dari adjust yang di dalam box, yang di dalam mesin. Ini 420 sekian, tak naikkan sampai full 500-an. Tapi belum batas maksimalnya ya. Kalau tak maksimalkan ini putus elemen, tidak akan kuat. Dan saya kira 500 ini sudah cukup untuk teman-teman ngangkat IC. Bisa dilihat kan? Stabil baranya, dia nggak turun. Nah, masalah berapa suhu yang pas sesuai ya itu nanti kan tergantung feeling masing-masing seorang teknisi ya. Feeling masing-masing seorang teknisi itu kan beda-beda. Ada yang ngeblowernya jaraknya deket, ada yang ngeblowernya jaraknya jauh. Maksudnya jauh dengan benda kerjanya. Ini dengan angin halus banget. Ini nggak kalah dengan Quick 2008 untuk halusnya angin. Panasnya pun juga nggak kalah. Tapi harganya jauh di bawah Quick 2008. Andalan teknisi sekarang kan itu kan, Quick 2008. Saya sendiri terus terang, saya punya Quick 2008 di tahun 2017 kalau nggak salah. Saya masih beli 925. Saya pakai setengah tahun saya jual. Masih laku 850.000 waktu itu. Kelebihannya ya ada 3 channelnya itu aja. Tapi kan jarang tuh teman-teman pakai 3 channel. Kan misalkan orang pakai ya ukuran segitu-gitu aja kan. Ya. Dengan angin minimum suhu tak kasih 500 dia stabil. Dia stabil. Kalau saya taruh di tempat dudukannya nanti dia selip. Ini akan menurun secara perlahan-lahan ya. Bedanya Ribon, saya kan ada satu produk lagi nih, Ribon 2021. Itu adalah upgradean dari 2018. Kalau Ribon ditaruh di tempatnya slip seperti ini, dia langsung ngenul. Di sini suhunya ngenul. Itu Ribon karena suntikan. Atmeganya bukan dari program, tapi suntikan aja. Suntikan untuk ngebaca suhu. Nah, kenapa ini turunnya suhu kok perlahan? Karena anginnya kecil. Coba kalau anginnya saya gedekan. Lihat ya. Kalau saya gedekan, pasti turunnya lebih cepat. Jadi kalau misalkan mau pulang cepat, nggak mau nunggu terlalu lama dingin, ya udah gedekan anginnya. Kelebihannya itu begini loh. Kalau angin dibuat nyala terus, itu pendinginan sebuah elemen itu bisa sempurna, bener-bener dingin. Nek blower pabrik itu ya teman-teman taruh gini ya, taruh gini di tempat dudukannya. 5 detik anginnya kan sudah hilang, padahal elemen di situ masih panas. Akibatnya apa? Keropos atau hitam-hitam gagangnya. Lah kalau di blower AP kan memang bener-bener angin sampai habis, sampai bener-bener dingin. Ini sudah hangat ini, karena tak gedein anginnya. Ini sudah mulai hangat. Jadi bedanya di situ. Ini akan lebih awet. Tetapi kalau dari sisi panasnya nggak kalah. Biasanya teman-teman yang sering kalah itu karena apa? Settingannya kan seneng panas. Akhirnya elemennya nggak kuat, putus gitu loh. Lah kalau ini tak setting seperti blower pabrikan, nggak terlalu panas, yo awet elemennya. Kan rata-rata teman-teman mau solder, mau blower, semua minta yang extra hot, ekstra panas kan. Ya udah saya settingkan yang panas dengan 300 saja mungkin sudah bisa ngangkat. Nggak sampai 400. Jadi yang punya blower AB, yang punya solder AB, misalkan nggak panas, jangan langsung ke boxnya dulu. Coba dicek elemen. Elemen sudah banyak di pasaran. Bahkan saya juga kadang nyediain elemen stok. Kalau saya setting seperti pabrikan, solder seperti pabrikan, misalkan contoh
yang hitam itu box apa itu namanya, quick apa itu, ya pasti awet elemennya. Kenapa? Karena panasnya bukan nggak terlalu tinggi. Sedangkan teman-teman pasti kerjanya kan ekstra ya, ekstra cepet, kepinginnya habis diangkat langsung langsung segera digunakan. Berarti kan pemompaan sebuah elemen itu kan ekstra, pewanasnya kan harus naik cepet nih. Ya. Jadi untuk blower karakteristik yang 2020 ini mirip 2008. Pabrikan 2008. Bahkan kalau itu tadi saya bilang, kalau kepingin lebih halus lagi, angin setel lagi 4 volt kurang halus, haluskan lagi sekitaran 3,2 volt. Itu sudah kayak nggak keluar angin. 3,2 volt kayak nggak keluar angin. Tapi nggak boleh tanpa angin, harus ada angin, harus ada angin. Nah, ini sudah dingin nih, sudah dingin, sudah hangat. Saya berani pegang. Dan coba kalau pabrikan dipegang gini, ya pasti melonyoh masih. Kenapa? Karena nggak ada pendinginan sempurna. 5-10 detik sensor slipnya kerja mati. Di AB sama, atmeganya juga tahu, cuman anginnya saya pisah, tidak ikut di program. Ini bisa saya pegang ini, padahal kondisi on. Kecuali kalau ini saya matikan begini, ya udah pasti mati sama sekali, nggak keluar panas nanti ini. Kalau kondisi seperti ini, slip seperti ini, ya masih kena magnet, ini berani saya pegang. Nah, terus satu lagi, misalkan kondisi slip seperti ini ya, kondisi slip seperti ini, ya, tapi kenapa keluar panas? Satu, yang rusak apa? Sensor red switch-nya coba dicek. Di sini kan ada sensor gelas kaca itu, red switch itu. Coba dicek, dia bagus enggak? Caranya kerja gimana? Pakai avometer, arah ke buzzer, dicek itu. Deketin magnet, dia bunyi enggak? Kalau buzzernya enggak bunyi, berarti udah rusak red switch-nya. Enggak berfungsi. Efeknya apa? Blowernya ditaruh di tempat slip pun dia tetap panas. Ini kalau saya angkat, dia keluar panas lagi. Kalau saya angkat ya, keluar panas lagi, dia mompa lagi nih. Nah, menuju ke berapa? 500. Menuju ke 500 tadi. Kenapa? Karena settingan tadi kan belum dirubah nih, 500. Potensinya tetap di 500. Nah, kenapa kok lama naiknya, nggak segera sampai? Karena anginnya gede. Otomatis kalau anginnya gede menuju 500 kan butuh waktu lebih lama. Kecuali kalau saya turunkan gini anginnya. Ntar lagi pasti dia akan sudah sampai 500. Ya. Anginnya kecil berarti lebih cepat menuju ke suhu yang kita inginkan. Kalau anginnya gede ya lama. Nah, ini sudah merah banget loh. Ya. Angin saya besarkan, saya taruh, dia akan turun dan suhunya akan cepat turun nih, akan cepat turun karena anginnya gede. Oke ya, untuk blower cukup penjelasan saya. Beralih ke yang bagian tengah adalah MBR. Ada tadi di forum yang tanya ke saya, kenapa MBR tegangannya kok naik turun ya? Kenapa kok nggak dimulai dari 0? Nah, di sini saya jelasin bahwa MBR AB itu ada 2 versi ya. Saat ini yang keluar 2 versi 1, versi 2 ya. Versi 1 itu tegangan 2 volt ke bawah, biasanya untuk short filler, untuk ngetes atau mencari HP-HP mungkin yang kinerjanya komponen itu di bawah 2 volt, pakai yang voltase rendah. Voltasenya rendah tetapi ampernya tetap sama sampai up to 15. Up to ya, saya bilang up to, menuju ke 15 ya. Nah, kemudian kalau di MBR pabrikan, teman-teman kan hanya menemukan 2 buah potensio ya. Maaf, perangkat MBR di sini ya, yang tengah ini MBR ya. Ini MBR tengah. Siapa nih telepon? Saya lagi siaran langsung di telepon. Tolak dulu, mohon maaf. Ya, jadi ini adalah perangkat MBR. Nah, kalau di MBR pabrikan tuh cuma ada 2 potensi kan, ampere dan volt. Nah, kenapa di AB kok ada 3 potensio? Yang satu tuh apa sih, gitu kan? Jadi pertanyaan toh. Ya. Jadi gini, kalau teman-teman hajar itu komponen dengan MBR yang konstan, terus tidak tahu adjust ampernya berapa, yang saya khawatirkan tuh begini loh. Ya memang komponennya kena MBR dia langsung hancur ya. Tetapi terpikir nggak sebelum hancur itu kemudian ada jalur yang karena mungkin jalurnya kecil terus terbakar malahan. Konsletnya hilang, tetapi HP-nya ya tetap nggak nyala. Kenapa? Karena jalur utamanya tuh, atau ada jalur yang mungkin ke CPU, mungkin ke eMMC atau ke part-part lain itu ikut terbakar karena langsung dihantam dengan tinggi, ampere tinggi. Kalau di AB
rekan-rekan bisa mainkan ini namanya denyut. Nah, ini satu adalah potensio hijau, ini denyut, tak sesuaikan dengan lampu hijaunya. Tak sesuaikan dengan lampu hijaunya, ini denyut. Nah, denyut ini adalah frekuensi ketuk pacu jantungnya. Kalau dipakai paling kecil berarti dia mukulnya pelan deng. Mukulnya pelan. Kalau kepingin teman-teman hajarnya cepet, ya ini diputar, dinaikkan. Perhatikan di lampu hijaunya ya. Nah, lihat kan? Nah, semakin cepet kan? Berarti ibaratnya sebuah bendungan atau komponen yang short itu kita pukul agak cepet. Agak cepet kita pukulnya supaya cepet hancur. Atau bendungannya cepet jebol. Tapi tidak langsung jebol total, tapi masih kita kikis sedikit demi sedikit. Nah, kayak gini. Kalau kepingin dijadikan ember pabrikan, ya udah hantam total. Akhirnya tegangannya nggak fluktuatif. Misalkan 3 volt, dia akan 3 volt terus. Ini sesuai dengan konstan namanya, sesuai dengan ember pabrikan kayak gini. Hantam total. Ya. Kemudian kalau kita kecilkan tadi, dia akan kembali fluktuatif, tegangan di sini naik turun. Kadang dihantam 3 volt, kadang dihantam 2,8, 2,9 kan. Ya. Beralih ke potensi sebelahnya, ini adalah ampere. Warna putih ini ampere yang tengah ini. Nah, ampere kalau posisi paling kecil itu adalah 0 sampai dengan 10. Settingan di 0 sampai dengan 10, up to 10. 0 up to 10. Lalu kalau saya naikkan gini, saya putar gini, nanti 10 sampai dengan 15. 10 sampai dengan 15. Voltasenya pun juga sedikit naik. Karena ampere dinaikkan, ada beban komponen-komponen yang kerja juga, jadi voltnya ikut naik dikit. Ini adalah ampere. Kemudian di sini adalah volt. Ember AB yang versi 2 itu saya kasih standar 3 sampai dengan 9 volt. Kalau misalkan teman-teman bisa dapat lebih dari 9 volt itu alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah bisa dapat lebih dari itu. Nah, gimana supaya kita bisa mendapatkan tegangan konstan? Contoh misalkan teman-teman mau menghantam komponen itu dengan 5 volt. Ya, dengan 5 volt. Caranya begini. Ya, pengen menghantam dengan 5 volt, itu caranya begini. Ini denyut ini matikan dulu. Denyut ini matikan dulu. Buat konstan seperti pabrikan. Ya, seperti pabrikan. Lalu setelah seperti pabrikan, jangan mainkan ampere dulu nih. Ampere biarkan aja kecil dulu nih. Ampere biarkan aja kecil. Voltasenya dinaikkan sampai 5 volt. Sampai 5 volt. Naik sampai 5 volt. Oke. Ini sudah 5 volt kan? Ya, sudah 5 volt, hantam konstan. Hantam konstan. Nah, saya sering bilang, cobalah dengan denyut dulu. Memang butuh kesabaran. Cobalah dengan denyut dulu. Kalau denyut tidak mampu, baru alihkan ke konstan. Nah, setelah tersetting 5 volt seperti ini ya, setelah tersetting 5 volt seperti ini, mainkan denyutnya lagi. Berarti nanti komponen yang dihantam itu tidak 5 volt terus. Kadang mungkin 4 volt, kadang mungkin 2 volt, kadang mungkin 3 volt. Jadi lebih safety, lebih aman. Nah, kalau nanti dihantam dengan 5 volt, apalagi kalau ampernya gede, ya komponennya jebol, jalurnya ikut terbakar, gimana? Tambah pusing kan? Itulah bedanya MBR pabrikan dengan MBR DAB. Ada denyut pacu jantungnya, tapi bisa difungsikan seperti MBR pabrikan. Kemudian ini juga bisa dijadikan power supply. Kenapa tidak? HP kan bermain di 5 volt ke bawah kan, 3,7 untuk baterainya kan. Berarti kan bisa dipakai untuk PSU. Apabila teman-teman satu punya Protect, yang kedua punya kabel boot merek Sunshine atau mekanik itu kan, itu bisa dipakai di sini. Caranya gimana? Caranya jangan dibuat denyut. Kenapa? Kalau dibuat denyut nanti tegangannya nggak bisa kok stabil. Ya dibuat konstan seperti ini ya. Lalu tegangan disetting 3,7 volt atau 4 volt ya. Kemudian dikasih kabel Protect-nya sekitar berapa ya, 200.000 lah yang merek Sunshine itu, yang isinya banyak-banyak, yang untuk soket di HP itu loh. Jadi kan misalkan HP-nya konslet, tinggal pakai soketan itu aja, ditancepin, hantam perlahan, konsletnya hilang.
Setelah konslet hilang baru dibuat konstan. Dibuat konstan supaya HP-nya nyala. Pinter-pinternya seorang teknisi memanfaatkan sebuah alat, mengeksplor dirinya. Oh, AB membuat sebuah alat kayak gini ya, gimana ya supaya bisa maksimal. Jangan khawatir kalau rusak, karena kita murni dari nol buatnya. Nanti saya bantu untuk memperbaiki. Kalau nggak bisa, kirim ke tempat saya. Artinya mengeksplor itu ya jangan ngawur. Artinya ya logika, istilahnya main logika lah. Teknisnya juga harus main logika. Ini sampai 9 volt. Sampai 9 volt, bisa up to 9 ya. Nah, ini kondisi konstan 9 volt, 9,2. Kalau ampere saya naikkan, dia akan nambah dikit nih kayaknya. Nah, ini 11,6 volt ya. 11,6 volt itu biarpun nggak bisa untuk laptop, nyalakan laptop, tapi bisa untuk mencari, insya Allah bisa untuk mencari konslet-konslet di motherboardnya laptop. Kan tidak semua komponen di laptop itu harus 19 volt kena tegangan. Kan tidak, ada kan komponen yang di bawah itu, di bawah 19 kan ada yang kerja. Lah kalau komponen yang kerja di bawah 19 volt, berarti kan masih bisa dihantam dengan mungkin 11 volt. 11 volt itu cukup tinggi loh ya, cukup lumayan tinggi. Bahkan Mas apa kemarin, Mas yang teknisi vapor di Gresik itu butuhnya cuma 8,3 untuk vapor rokok itu loh, untuk rokok itu loh. Ini udah lebih. Jadi kalau teman-teman dapat 9 volt ke atas itu bersyukur, alhamdulillah, berarti SMPS-nya bagus lah. Bukan berarti SMPS yang lain itu jelek, tidak, tapi pas kebetulan SMPS-nya, kemudian gulungan toroidnya juga matching, bisa sampai keluar segitu. Nah, pasti yang penasaran berapa ampere sih, kan pasti gitu ya. Nah, oke. Sekarang gini, ini saya pakai mode denyut aja karena saya nggak terlalu berani untuk mode konstan dengan tegangan segitu. Bukan nggak berani ya, ini terbakar loh, ini terbakar karetnya, makanya saya selalu lepas. Nah, ini dengan segitu ya, 11,3, terus ampernya saya naikkan full, tapi sistem denyut, hantamannya nanti berapa ampere yang keluar. Ini cuma kayak gini kan aja loh. Saya pakai di sini FET 170 ampere 100 volt. Nah, apabila sampai FET-nya itu jebol, FET yang tertanam di MBR itu sampai jebol, istimewa sekali itu HP, sampai bisa mengalahkan FET yang saya pakai di modul MBR. Jadi kalau dipakai secara wajar nggak mungkin FET sampai jebol. Yang hancur pasti HP-nya. Makanya jangan dipakai untuk mainan, apalagi dijepit gini. Jangan dipakai mainan atau dijepit. Yang jelas ini panas, dan sekali teman-teman jepit gini pada saat panas nggak bisa ngelepas. Kalau panik nanti bingung. Kalau panik pasti langsung dimatikan kan ininya. Saya pernah posting, jangan sekali-kali ini dijepit. Jangan sekali-kali ini dijepit. Ini sistem denyut aja udah kayak gini. Kalau nggak saya pakai denyut, saya maksimalkan, itu lebih ekstrim lagi. Ini seperti pabrikan dengan 11 volt. Saya pernah lihat punya pabrikan ya, tipenya P30, kalau nggak P20, itu cuma 5 volt. Harganya sudah di atas 1 juta lebih ya. Ada yang pernah saya lihat di online itu 1,6 juta. Mereknya apa ya kemarin itu? Tipenya P20 atau P30 ya, shot killer. Tulisannya shot killer gitu ya. Nah, dan ini adalah silet gold Tatra ya. Silet gold Tatra itu sampai habis, sampai termakan seperti elektrodanya tukang las. Ya, jadi itu review MBR-nya AB. Kenapa kok ada 3 potensio? Potensio denyut, potensio ampere, adjust ampere, dan potensio volt. Lalu kita beralih ke perangkat sebelah sini, adalah solder. Ini solder produk 2021, sistem sensor gerak. Sistem sensor gerak ya. Nah, kalau saya matikan begini, soldernya nggak akan panas. Biarpun itu diangkat dari tempat dudukannya atau digoyang-goyang gini, dia nggak akan panas. Yang atas ini bisa diganti namanya, nanti punya siapa, misalkan yang menginginkan siapa, bisa saya ganti namanya. Terus
ini potensionya rotary encoder ya. Rotary encoder itu putar 360 derajat, muter terus. Kalau yang potensio lainnya kan berhenti nih, dari mungkin arah jam 7 sampai arah jam 5. Kalau ini muter terus, rotary encoder. Kalau kita nyalakan kayak gini, kondisi sleep itu kita tinggal gerakkan. Ini saya setting 1 sampai 2 menit, ditaruh dia nge-sleep 1 sampai 2 menit. Kalau dulu pengiriman awal-awal dulu saya setting 30 detikan dia sleep. Ada yang bilang kecepatan, ya udah saya naikkan di 1 sampai 2 menit. Nah, kondisi sleep seperti ini gimana sih supaya bisa panas? Menggerakkannya bukan horizontal, bukan begini ya, tapi vertikal, atas bawah. Kalau ke atas agak sedikit dilempar ke atas. Maksudnya dilempar tuh, nah karena supaya sensor gerak yang di sini bola besinya itu nyentuh jalur termo. Nah kalau dipakai begini dia akan panas langsung, nggak perlu digoyang-goyang gini, nggak usah. Dia kesini langsung panas. Tapi kalau dibikin horizontal gini dia nggak akan bisa panas. Vertikal ya, atas ke bawah gini. Misalkan ini lagi tak setting 200 derajat ya. Saya pengen misalkan 400 derajat. Ini tinggal putar aja. Putar, naikkan sampai yang sesuai kita inginkan, 400 derajat misalkan ya. Dan ini ada sistem EEPROM last memory. Jadi misalkan dipakai kemarin 400, ya hari ini dipakai lagi ya tetap 400. Nggak perlu di setting-setting lagi. Tetap mutar terus ini sampai tujuan kita berapa. Memang mungkin lebih enak atau lebih cepat yang potensi biasa, karena ini kan ada giginya ya, ada gigi kayak jalan satu persatu gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah punya potensio model biasa tapi yang bergerigi kan ada itu. Nah, selama dia berkedip seperti ini ya, dia belum membaca suhu yang kita inginkan. Dia masih membaca yang tadi 200. Dia masih membaca yang 200 tadi. Kalau terlalu kecepatan mutarnya, dia juga nggak naik. Jadi mutarnya itu soft, langkah demi langkah gitu. Nah, masih 300. Jadi kalau misalkan sudah tersetting di 250, besok mau dipakai ya dia tetap membaca 250. Saya coba di 400 ya, sampai 400. Kalau saya putar terlalu cepet malah nggak ngitung ini kecepatan, jadi agak perlahan. Udah 390. Nah, setelah nanti mencapai 400 seperti ini ya. Dia kalau masih berkedip itu yang dihitung masih 200 tadi. Gimana supaya dia bisa menuju ke 400? Tekan soft. Potensinya tekan. Tekan kayak gini supaya kedipnya hilang, tekan. Nah, dia nanti akan menuju ke 400. Ini seperti solder pabrikan sejenis apa ya? Hako kayaknya ya. Nah, dia akan menuju ke 400 nih. Dan cepat. Dia akan menuju ke 400. Ini sudah menuju ke 400 nih. Pengen saya naikkan lagi di 455 ya, 455. Jadi kalau masih saya putar kayak gini, dia masih membaca 400-nya tadi. Makanya kadang orang kan gimana cara nyetingnya, bingung. Kok soldernya nggak panas-panas padahal sudah saya putar. Nah, iya, dia masih membaca yang suhu awal, belum ditekan potensionya. Setting 455, 454 nggak apa-apa dah, sama aja, mendekati. Nah setelah tersetting seperti ini ya, baru ditekan potensionya ya, baru ditekan, ini ditekan supaya dia menuju ke 455, tekan. Ya, dia akan naik nih menuju 455. Ini udah merah loh, lebih dari cukup kalau untuk kerja HP. Apalagi untuk orderan ini sudah dapat bonus mata solder khusus jumper runcing, mata solder khusus jumper.
mata solder khusus jumper seperti ini. Dipakai untuk direct, untuk nyambung kawat jumperan kayak seperti itu ya. Ini udah dapat ini, sudah dapat bonus ini. Nah, sudah mencapai 455 kan? Kalau misalkan dibiarin aja, tunggu beberapa menit ya, 1-2 menit nanti dia slip. 1-2 menit dia akan slip. Nah, tinggal apa? Tinggal goyangkan aja. Tinggal goyangkan aja arah vertikal atas atau ke bawah. Kita tunggu sampai sampai dia slip sebentar ya, sampai dia slip kita tunggu. Nah, yang di sini itu ada lampu kedip pompanya ya, ibaratnya itu PID pompa ya, pompa panasnya. Makanya di sini kadang kenceng, kadang lambat. Kenapa? Karena solder station itu nggak boleh elemennya membara terus. Nek membara terus, ya cepat putus elemen. Makanya kalau kita perhatikan di sini, kalau teman-teman punya solder station ya, solder station, coba diperhatikan di sini, pasti nanti baranya itu redup, kemudian membara dikit, redup, ya karena memang itu nafasnya. Nah ini slip kan? Ya. Itu slip kan, kelihatan tulisan SLP. Ya. SLP slip menunjukkan suhunya 455. Gimana caranya supaya panas lagi? Angkat gagang, arahkan ke bawah boleh, atau kocok arah atas. Biarpun solder ini ke bawah, dia masih bisa dipakai nyoder ke atas selama kurang lebih 1-2 menit. Bisa dipakai nyoder ke arah atas. Ya. Contoh kayak gini slip ya. Saya angkat, saya arahkan ke bawah, ini nanti pasti berubah nih. Saya arahkan ke bawah, loh, sudah kan? Berarti termonya membaca lagi, dia panas lagi, mompa lagi, dan mompanya lumayan cepet. Ini sudah mulai merah lagi, nah ya toh, loh. Nanti kita taruh, kita tidak pakai, mau ditaruh dimanapun terserah. Ini tidak harus dekat magnet, mau ditaruh dimanapun bisa. Setelah 1-2 menit dia akan slip. Kalau dimatikan ini ya pasti langsung mati. Langsung mati, tidak panas. Sama kalau misalkan kita udah selesai kerja, besok kita mau kerja lagi, nggak perlu kita atur-atur ini lagi. Udah, dia langsung membaca 455 settingan kemarin. Pokoknya dia nggak boleh berkedip, angkanya nggak boleh berkedip. Kalau berkedip belum tersetting. Contoh misalkan kayak gini, dia masih kayak gini, berarti belum tersetting. Jadi kalau misalkan dinyalakan, dia masih seperti ini, tekan. Nah, supaya dia nggak berkedip angkanya. Kalau mau menurunkan suhu gimana? Ya ini diputar, turunkan. Selama dia masih berkedip seperti itu, berarti dia masih membaca suhu tadi. 200, tekan. Nanti dia akan turun suhunya. Dan khusus untuk pakai mata solder khusus jumper ini jangan setting terlalu tinggi ya, cukup 200-250 sudah cukup, panasnya sudah cukup kalau untuk pakai mata solder ini. Kenapa? Karena gagang pabrikan dikombinasi dengan produk AB ini nggak kuat, ini kalah. Kalau produk AB saya setting seperti panasnya pabrikan, soldernya pabrikan, ya nggak ada gunanya. Teman-teman mintanya panas, Kang solderku leleh. Ya pasti leleh, kenapa? Satu, ekstranya terlalu nggak kuat. Saya nggak punya produk gagang sendiri. Ya disesuaikan kebutuhan panasnya. Gagang pabrikan kombinasi dengan modul AB, kalah yang ini kalau ekstranya panas. Lama-kelamaan pasti yang merasakan leleh pasti di sini. Lek tak setting seperti pabrikan, ini yo awet, minta setahun pun yo bisa awet, elemennya pasti awet, nggak bakalan leleh. Lah mau minta di setting seperti pabrikan apa di setting lebih ekstra? Gitu? Oke, sudah 200 derajat, sudah turun, sudah nggak ada panas. Ya. Tinggal kalau mau matikan ya itu tadi, ini bisa dimatikan, tadi panasnya dibuang, kemudian untuk solder juga panasnya dimatikan bisa, tinggal ini dimatikan. Mati total semua, selesai kerja, pulang, istirahat.
mau dinyalakan lagi. Kemudian kita pengen pakai soldernya, kemarin suhu berapa sih? Kemarin suhu 200, ya udah tinggal nyalakan dia, nanti menuju kemana? Paling minim 200 ini. Kok cepet langsung 178? Ya, termonya masih membaca sisa-sisa panas tadi. Sudah 200. Ya. Jadi itu teman-teman reviewnya untuk produk AB yang 3 in 1 yang bisa upgrade jadi 4 in 1. Jadi kalau dibelikan kabel PSU ini bisa jadi MBR, bisa jadi power supply. Untuk MBR only nggak perlu saya jelasin karena tadi saya bilang di awal sudah tak jelasin. Kayak gini, itu adalah MBR only. Nama juga bisa diganti, mau namanya siapa bisa, pacarnya, selingkuhannya, jandalnya, atau istri ke-1, kedua, ketiganya silakan ya. Hanya bercanda, jangan dimasukkan hati. Ya. Untuk ini fluktuatifnya sudah tak jelasin juga, gimana supaya bisa jadi nggak fluktuatif. Caranya seperti yang tadi. Ini tampak samping, dan ini bisa dilepas bagian atas. Yang bagian atas saja nggak saya lem ya, bagian atas saja nggak saya lem karena untuk perbaikan. Bisa dibuka. Ini belum saya lepas bagian, ini belum saya lepas nih. Ini belum saya tarik keluar. Kalau saya buang plastiknya nanti juga kelihatan. Kertasnya bukan plastiknya nanti. Ya. Khusus untuk akrilik, kalau saya nggak punya stok wajib DP karena satu, saya nggak bisa potong akriliknya sendiri karena saya nggak punya alatnya. Alat mesin potoknya yang bisa tebel sampai 5-1 cm itu sekitar 100 juta. Pengen lihat dalamnya secara dekat silakan. Ya. Tinggal tutup seperti ini. Dah. Ventilasi pembuangan udara di sebelah sini. Jadi angin dari belakang langsung buang ke samping. Ya. Kalau yang ini angin dari belakang buang ke bawah. Ada lubang di bawah itu. Jadi sirkulasi semua pembuangan anginnya lancar. Insya Allah lancar. Nggak akan panas dalam box ini. Kipas pakai punyanya komputer 8 cm. Bisa dilihat itu sampai apa namanya? Sampai gerak-gerak kan, ada apa itu paling di dalam tuh. Oh, ada kertas coklatnya masih di dalam. Sama yang ini juga bisa dibuka dari atas. Yang saya kunci cuman samping-samping, untuk atasnya juga bisa dibuka. Ya, oke. Sementara itu aja penjelasan saya soal MBR yang 3 in 1 sama yang single ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton live sebentar saya ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya nggak jelas atau kata-kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman ya. Namanya juga manusia, kadang ada khilafnya. Ya, itu aja. Selamat pagi. Monggo yang mau dilanjutkan pekerjaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.